Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 Angiospermae, bagian monokot dan eudikot. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama adalah saya, Niken Safitri dengan NIM 2008-086025 sebagai pemateri ketiga sekaligus sebagai moderator. Kemudian ada Dianilia dengan NIM 2008-086029 sebagai pemateri kedua. Lalu yang terakhir ada Nurul Fauziah dengan NIM 2008-086038 sebagai pemateri pertama. Sebelum kami mempresentasikan lebih lanjut, berikut merupakan poin materinya. Yang pertama ada definisi Angiospermae, yang kedua karakteristik Angiospermae. Maksud kami di sini menjelaskan kembali walaupun sudah dijelaskan kemarin oleh kelompok 7 adalah untuk mengingatkan sekilas mengenai Angiospermae. Nah, kemudian yang ketiga ada klasifikasi Angiospermae yang nantinya terdiri dari monokot dan eudikot. Kemudian perbedaan monokot dan eudikot. Lalu ada reproduksi Angiospermae secara seksual dan aseksual, siklus hidup Angiospermae. Kemudian yang terakhir, peranan monokot dan eudikot dalam kehidupan. Sebelum memasuki pembahasan, ada pula Unity of Science yang berkaitan dengan materi pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada Quran Surat Ar-Ra'd ayat 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara wa min kulli thamarati ja'ala fiha zawjayn itsnaini yughshil laila an-nahar. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan dialah Tuhan yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya, dan menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan. Allah menutupkan malam kepada siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran bagi kaum yang memikirkan. Selain itu ada pula Quran Surat Al-Hijr ayat 22, wa arsalna riyaha lawaqiya fa'anzalna minas sama'i ma'a fa'asqaynakum wa ma antum lahu bikharin. Yang artinya, dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan dan kami turunkan hujan dari langit. Lalu kami beri minum kamu dengan air itu dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya. Dan yang terakhir ada Quran Surat Al-An'am ayat 95 yang berbunyi, Innallaha faliqul habbi wa annahu yakhrijul hayya minal mayyiti wa mukharijul mayyiti minal hayy dzalikumullah fa anna tufakun. Ya, artinya sesungguhnya Allah menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Yang memiliki sifat-sifat demikian ialah Allah. Maka mengapa kamu masih berpaling? Yang selanjutnya ada definisi dari Angiospermae. Tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae berasal dari kata angio yang berarti bunga dan spermae yang berarti tumbuhan berbiji. Angiospermae dikatakan tumbuhan berbiji tertutup karena bijinya selalu diselubungi oleh suatu badan yang berasal dari daun-daun buah yang disebut dengan bakal buah. Kemudian, bakal buah beserta bagian-bagian lain dari bunga akan tumbuh menjadi buah dan bakal biji yang telah menjadi biji tetap terdapat di dalamnya. Angiospermae dibagi menjadi 2 subkelas, yaitu dikotil dan monokotil. Dikotil merupakan subkelas yang lebih besar dan lebih tua di antara 2 kelompok tersebut dengan kira-kira 200.000 spesies yang dikenal, misalnya kenanga, anyelir, kol, mawar, tomat. Beberapa contoh tersebut merupakan spesies dari 250 famili dalam dikotil. Sekitar 50.000 spesies monokotil yang dikenal misalnya anggrek, tulip, bawang, jagung, gandum, padi, dan lain-lain yang merupakan bahan makanan yang penting bagi kehidupan manusia. Tumbuhan berbunga atau Angiospermae merupakan kelompok tumbuhan vaskular terbesar dalam kingdom Plantae dengan jumlah spesies yang besar. Angiospermae merupakan tanaman benih vaskular di mana sel telur dibuahi dan berkembang menjadi biji dalam ovarium berongga tertutup atau dikenal sebagai spermatopita dengan ciri utama berupa biji yang termasuk golongan tumbuhan dengan tingkat perkembangan filogenik tertinggi.
Ciri khas tumbuhan berbunga berupa bunga sebagai organ reproduksi dan di dalam bunga terdapat ovul yang selanjutnya menjadi biji serta memiliki jumlah biji yang banyak. Jika biji-biji tersebut menyebar diperkirakan mampu mendominasi di ekosistem terestrial. Tumbuhan berbunga diperkirakan mencapai 90% dari semua jenis tumbuhan yang tersebar luas di dunia atau setara 235.000 jenis hingga 400.000 jenis atau 236.000 sampai 352.000 jenis tumbuhan berbunga. Selanjutnya ada karakteristik dari Angiospermae. Angiospermae umumnya berupa pohon, perdu, semak, liana, dan juga herba. Yang kedua, Angiospermae memiliki bagal biji atau biji yang tertutup oleh daun buah. Yang ketiga, Angiospermae mempunyai bunga sejati. Tumbuhan ini memiliki bunga yang sesungguhnya yang terdiri dari mahkota bunga, kelopak bunga, putik, dan benang sari. Tetapi ada pula bagian-bagian bunga pada golongan ini. Ada yang bunga lengkap dan juga bunga tidak lengkap. Bunga tersusun dari sporofil ditambah bagian-bagian lain, misalnya perluasan bunga. Yang keempat, pada daun kebanyakan berdaun lebar, tunggal atau majemuk dengan komposisi yang beraneka ragam. Yang kelima, jenis batang pada tumbuhan berbiji tertutup ini sangat bervariasi, yaitu ada yang bercabang-cabang, ada pula yang tidak bercabang. Yang keenam, sistem perakaran pada tumbuhan jenis ini ada yang berakar serabut, ada juga yang berakar tunggang. Yang ketujuh, sistem reproduksi terjadi dengan pembuahan ganda. Yang selanjutnya ada klasifikasi dari Angiospermae. Yang pertama ada monokot. Hampir seperempat anggota dari Angiospermae adalah kelompok monokot. Pada sistem klasifikasi sebelumnya, takson Monocotildon merupakan takson yang valid dalam klasifikasi. Saat ini, kelompok monokot bukan merupakan takson, namun merupakan clade atau kelompok bagian dari Angiospermae dengan ciri-ciri yang sama dengan yang kita ketahui pada kelas Monocotildon. Anggota monokot yang merupakan famili yang cukup besar diantaranya palem-paleman atau Aracaceae, rumput-rumputan atau Poaceae, dan anggrek. Karakter morfologi unik dari monokot ini pada umumnya adalah bagian bunga berjumlah 3 atau kelipatannya, serbuk sari dengan satu pori, daun lembaga atau kotildon 1, pertulangan daun sejajar, jarang ada pertumbuhan sekunder. Klasifikasi filogeni tumbuhan monokot dapat kita lihat pada gambar tersebut. Monocotildon terbagi menjadi Acorales, Alismatales, Dioscoreales, Pandanales, Liliales, Asparagales, Dasypogonaceae, Arecales, Zingiberales, Comelinales, dan Poales. Berikut adalah materi-materi yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua, yaitu Saudari Dianilia. Baik, sebelumnya di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri yang pertama. Perkenalkan, nama saya Dianilia, NIM 2008086029. Di sini saya akan mengulas mengenai kelas dari monocots. Kelas monocots terbagi menjadi beberapa ordo. Yang pertama ada ordo Liliales yang mempunyai ciri kebanyakan berupa terna perennial, mempunyai rimpang, umbi sisik atau umbi lapis, kadang-kadang berupa semak atau perdu, bahkan ada yang berupa pohon dan ada yang berupa tumbuhan memanjat. Warga bangsa Liliales mempunyai daerah distribusi yang sangat luas, meliputi daerah beriklim sedang dan tropika, bahkan sebagian kecil ada yang di daerah-daerah iklim panas. Famili dari ordo ini yaitu famili Liliaceae yang memiliki ciri-ciri ternak dengan rimpang atau umbi lapis, semak atau perdu berupa tumbuhan memanjat, daun tunggal tersebar pada batang yang terkumpul sebagai roset akar. Ada kalanya tereduksi dan cabang-cabang berubah menjadi cladodium. Suku ini ditaksir meliputi 4.000 jenis tumbuhan terbagi dalam 240 marga
yang dikelompokkan lagi menjadi kurang lebih 12 anak suku. Daerah distribusinya meliputi seluruh dunia. Adapun contoh spesiesnya yaitu bawang putih, Allium sativum, bawang merah, Allium cepa, lidah buaya, aloe vera, dan bunga lili, Lilium regale, dan bunga tulip, Tulipa gesneriana. Selanjutnya yang kedua ada ordo Asparagus. Asparagus merupakan ordo dari tumbuhan yang bersifat perennial atau menaun dan memiliki batang yang berair atau herbaceous. Familinya yaitu terdiri dari famili Aliaceae yang memiliki ciri herba dengan umbi lapis dan akar kontraktil, batang tereduksi, daun berseling, pertulangan paralel, pelepah di pangkal, bunga berbentuk bisek, buah berbentuk kotak beruang, tersebar luas dari daerah tropik beriklim sedang. Contoh spesiesnya yaitu Allium cepa. Kemudian famili yang kedua ada famili Amaryllidaceae. Ciri-cirinya herba tahunan, mempunyai umbi dan kormus, daun radikal atau kaulin, bunga beraturan, bisek, infloresen, berbentuk payung yang didukung brakat berbentuk seludang, bakal buah tenggelam atau inferior, bunga berbentuk kotak atau buni, sebaran tersebar luas di daerah beriklim sedang dan daerah beriklim tropik. Contoh spesiesnya yaitu Trignum sp, Amallis belladonna, Hippeastrum sp, dan Narcissus poeticus. Lanjut, yang ketiga ada ordo Dioscoreales. Dioscoreales adalah salah satu bangsa tumbuhan yang termasuk ke dalam kelas monocots menurut sistem klasifikasi APG2. Dikarenakan sistem Concruis tidak mengakui keberadaan bangsa ini dan memasukkan kebanyakan anggotanya ke dalam bangsa Liliales. Adapun famili ordo ini yaitu famili Dioscoreaceae, yaitu yang memiliki karakteristik herba perennial, batang membelit, berumbi sapogenis steroid dan alkaloid umumnya ada. Daunnya tunggal atau majemuk menjari, pertulangan melengkung atau menjari, tangkai daun biasanya dengan pulvinus, kadang-kadang dengan tambahan seperti daun penumpu. Bunga biasanya uniseksual atau berumat dua. Buahnya biasanya bersegitiga atau bersayap. Buahnya berbentuk kotak, buni, atau samara. Sebaran tumbuhan tersebar luas di daerah tropik dan subtropik dengan beberapa daerah yang beriklim sedang. Adapun contoh spesiesnya yaitu Dioscorea aculeata, Dioscorea alata, dan Dioscorea hypsida. Biasanya dimanfaatkan sebagai umbi pati yang dapat dimakan. Kemudian yang keempat ada ordo Pandanales yang mempunyai ciri ternak perdu atau pohon dengan daun-daun pipi, bangun garis atau pita, bunga selalu berkelamin tunggal, telanjang atau mempunyai tenda bunga. Biasanya tersusun dalam kerangka bunga berupa tongkol, majemuk atau bongkol yang memiliki buah menyerupai buah keras dan biji mempunyai endosperm. Adapun famili dari ordo ini yang pertama yaitu famili Pandanaceae yang mempunyai ciri-ciri semak, perdu atau pohon dengan batang yang besar dan tumbuh tegak, bercabang-cabang atau berupa liana dengan batang-batang memanjat. Pada pangkal batang terdapat akar tunjang. Kadang-kadang akar keluar dari batang menuju ke yang lebih tinggi, bahkan dari cabang-cabangnya. Daunnya sempit, berbangun pita dengan tepi berduri kecil-kecil tajam. Bunga berkelamin tunggal telanjang tersusun sebagai bunga tongkol yang bersifat majemuk. Terdapat pada ujung batang bakal buah menumpang beruang, bebas atau berlekatan dengan bakal buah di dekatnya, membentuk kelompok-kelompok bakal buah dengan kepala putih yang menjadi satu atau tetap terpisah-pisah dan duduk langsung pada bakal buah atau pada tangkai putik yang pendek. Buahnya buah patu atau menyerupai buah buni, terkumpul menjadi buah ganda. Bijinya kecil, mempunyai endosperm, berdaging dan lembaga yang kecil. Suku pandan-pandanan atau Pandanaceae tersebar mulai dari Afrika bagian barat daya, Madagaskar, India, Indochina, dan kawasan floristik Malaysia, Australia hingga Pasifik.
Suku ini mempunyai warga yang jumlahnya seluruhnya sekitar 200-300 jenis yang terbagi dalam 3 marga, terutama tersebar luas di daerah tropika, di tepi-tepi pantai dan sungai-sungai, tetapi tidak terdapat di Amerika. Contoh spesiesnya yaitu ada Pandanus tectorius atau pandan bundak yang terdapat di pantai, sering digunakan sebagai anyaman. Kemudian Frexcinetia funicularis atau pandan merah digunakan sebagai tanaman hias. Pandanus amaryllifolius atau pandan wangi digunakan sebagai daun pewangi, penyedap, perwana makanan, dan pewangi rambut dan obat. Kemudian yang terakhir spesies Pandanus amboniensis atau pandan gunung digunakan sebagai anyaman. Famili yang kedua dari ordo ini yaitu famili Sparaginaceae yang memiliki ciri ternak air perennial, mempunyai rimpang dan batang di atas tanah yang sederhana atau bercabang-cabang. Daun bangun pita, panjang, kaku, dan terkulai. Di air tegak atau mengapung, pangkal berupi biasanya tersusun dalam 2 baris pada pangkal batang. Bunga berkelamin tunggal, terkumpul dalam bongkol-bongkol yang bulat dan terpisah-pisah. Buahnya buah keras atau buah batu yang berdesak-desakan dalam suatu kelompok. Tangkai tanpa tangkai buah, tidak membuka bila telah masak, biji dengan kulit biji yang tipis. Mempunyai endosperm bertepung dengan lembaga di tengahnya. Suku ini hanya terdiri dari 1 marga. Semuanya meliputi antara 20-30 jenis yang bersifat kosmopolit. Contohnya yaitu spesies Sparganium simplex. Yang kelima ada ordo Alismatales. Ordo Alismatales memiliki 3 famili yaitu Butomaceae, Limnocaritaceae, dan Alismataceae. 2 famili yang akan dibahas selanjutnya yaitu Limnocaritaceae dan Alismataceae. Famili Limnocaritaceae yaitu memiliki karakteristik herba akuatik perennial, terapung atau akar pada substrat dan bagian lain muncul di permukaan air, banyak sekali jaringan sklerenkim, pada batang dan daun terdapat latisifer yang dibentuk secara skizogen, tidak bertanin, tidak berkristal. Daun tersusun spiral padat di ujung rizoma atau stolon yang terapung. Bunga dalam pembungaan umbela atau tunggal, biseksual, aktimorf, hipogynous, dan trimer. Bunga terdiri dari folikel-folikel yang lepas, biji tanpa endosperm. Suku ini terdiri dari 3 marga, yaitu Limnocaris, Hydrocaela, dan Teganoclaris. Terdiri dari 7-12 jenis, berasal dari daerah tropis dan subtropis. Contohnya yaitu Limnoclaris flava, Buncenau atau genzer yang bisa dimakan. Kemudian yang kedua famili Alismataceae atau bia-biaan yang memiliki ciri herba akuatik atau rawa yang bersifat perennial dengan rizoma. Pada batang dan daun terdapat latisifer yang dibentuk secara zigozен. Bunga dalam pembungaan di mana pedisikel atau cabang dalam lingkaran terdiri dari 3. Setiap bunga memiliki braktea, hipogynous, actinomorph, biseksual, dan uniseksual. Buah akene atau folliculus, bijinya tanpa endosperm. Suku ini terdiri dari 12 marga dengan 75 jenis bersifat kosmopolit, namun lebih banyak ditemukan di belahan bumi utara. Contohnya yaitu spesies Sagittaria latifolia, Lococarpus guyanensis, Sagittaria saggitifolia, atau tepung. Dari saya, untuk selanjutnya materi akan dijelaskan oleh pemateri yang ketiga yaitu Mbak Niken. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri kedua, Dianilia, mengenai klasifikasi angiosperma yang kedua yaitu Eudicots. Eudicots adalah kelompok tanaman angiosperma yang sangat beragam dan melimpah. Eudicots mencakup lebih dari berbagai habitat. Nah, Eudicots ini termasuk dalam Angiospermae karena merupakan tumbuhan pembentuk biji
tumbuhan berpembuluh yang memproduksi bunga, buah, dan polen atau serbuk sari. Termasuk dalam tumbuhan berkayu yang dapat tumbuh besar dan berumur panjang atau perennial. Eudicots adalah kelompok tanaman terbesar di bumi. Terdapat kurang lebih 170.000 jenis tumbuhan yang termasuk ke dalam kelompok ini. Nah, karakter dari Eudicots merupakan karakter yang sama dengan kelas Dicotyledon pada sistem klasifikasi sebelumnya. Nah, beberapa contoh famili dari Eudicots adalah Combretaceae, Myrtaceae, Lythraceae, Onagraceae, dan Myrtales. Nah, yang termasuk ke dalam clade Eudicot ada ordo Ranunculales yang memiliki famili Ranunculaceae, umumnya herba anual atau perennial. Daunnya tersebar, sering bergerigi menjari. Petiolus dengan lapisan atau pembungkus pada dasar, jarang ada stipula. Bunganya tunggal sampai bentuk panicula atau dalam racemosa atau cimosa. Biseksual, actinomorph atau zygonomorph. Tersusun spiral, memiliki calyx 3, corolla 5, beberapa petal, sering terdapat kelenjar nektar. Calyx dan corolla kadang tidak dapat dibedakan. Hidup bebas, tersusun spiral, putiknya 3 sampai beberapa masing-masing dengan satu karpel, satu ruang, ovul 1 sampai beberapa, plasenta marginal dan memiliki ovarium superior, stilus 1 dan stigma 1. Buah acene atau baka jarang kapsul, biji dengan endosperm. Suku ini mencakup 50 marga dan 1.900 jenis. Terdapat di daerah Asia bagian timur dan Amerika Utara. Kepentingannya secara ekonomi bisa sebagai tanaman hias, obat-obatan, dan tanaman penghasil racun. Contohnya adalah Aconitum columbianum, Clematis diosoreifolia, Nigella damasen, dan Ranunculus javanicus. Nah, selanjutnya ada ordo Proteles. Proteles adalah salah satu bangsa tumbuhan berbunga yang termasuk dalam clade Eudicotyl menurut sistem klasifikasi APG2. Bangsa ini juga diakui sebagai takson dalam sistem klasifikasi Cronquist dan tercakup dalam anak kelas Rosidae, kelas Magnoliopsida. Bangsa tumbuhan ini dibagi menjadi dua, yaitu suku Nelumbonaceae atau suku Seroja-serojaan dan suku Protaceae. Famili Nelumbonaceae merupakan herba akuatik perennial dengan rhizome, dengan daun tunggal, petilius panjang, ada stipula atau mirip okrea, helaian daun terapung atau terendam di dalam air, bunganya tunggal, besar, pedunkel, panjang, biseksual, hypogynous, tepal 22-30, tersusun spiral, statement banyak, antara 200-400, tersusun spiral. Psittillum dengan 12 sampai dengan 40 karpel dalam 2 sampai dengan 4 lingkaran, tertanam dalam reseptakel yang membesar, berbentuk kerucut terbalik, buah nut berdinding keras, terdapat rongga-rongga dari reseptakel. Biji tunggal tanpa endosperm. Suku ini hanya mempunyai satu marga dan 2 jenis, contohnya Nelumbo nucifera atau teratai, tersebar di Asia dan Australia, Nelumbo lutea, tersebar di Amerika. Nah, perbedaan monokot dan eudikot dapat kita lihat melalui tabel berikut. Pada monokot, bijinya hanya 1, dan pada eudikot memiliki 2 biji. Kemudian pada akar silem dan phloem dalam sebuah ring pada monokot, kemudian pada eudikot akar phloem di antara akar silem. Kemudian pada batang pembuluhnya itu tersebar pada monokot, dan pada eudikot itu membentuk ring atau melingkar. Kemudian pada serat daunnya untuk monokot itu membentuk pola paralel. Kemudian eudikot daunnya itu seratnya membentuk pola jaring. Nah, kemudian pada bunga memiliki 3 bagian.
dan kelipatan 3 pada monokot. Kemudian pada eudikot, bunganya itu memiliki bagian 4 atau 5 dan kelipatannya. Perbedaan monokot dan eudikot dapat kita lihat dari endospermanya juga. Untuk kode M itu merupakan monokot dan eudikot itu dikode dengan huruf E. Nah, pada endosperma monokot itu besar, pada eudikot kecil. Kemudian perkecaman biji pada monokot itu hipogeal, pada eudikot epigeal, dan batangnya monokot itu tidak bercabang dan berdaging. Batang eudikot itu bercabang dan keras. Kemudian signifikansi dalam batang monokot itu membentuk pelindung, sedangkan eudikot tumbuh lebih luas. Bandel vaskular pada monokot itu tersebar dan pada eudikot membentuk cincin. Kemudian kambium pada monokot itu tidak memiliki dan eudikot memiliki. Diferensiasi batang. Monokot tidak memiliki, eudikot memiliki. Kemudian yang terakhir adalah serbuk sari. Pada monokot itu monokolpat dan eudikot itu trikolpat. Reproduksi Angiospermae. Proses pembuahan pada Angiospermae merupakan pembuahan ganda karena terjadi 2 kali pembuahan, yaitu pembuahan yang menghasilkan embrio atau lembaga yang berasal dari peleburan inti generatif dengan sel telur dan pembuahan yang menghasilkan putik lembaga atau endosperm yang berasal dari peleburan inti generatif dengan inti kandung lembaga sekunder. Endosperm ini merupakan cadangan makanan bagi embrio. Pembentukan embrio pada Angiospermae dapat terjadi secara seksual melalui proses pembuahan atau dapat juga secara aseksual yang disebut apomiksis. Siklus hidup Angiospermae yang pertama adalah perkembangan serbuk sari. Serbuk sari jatuh di kepala putik dan terdiri atas satu sel dengan 2 dinding pembungkus, yaitu eksin atau selaput luar dan intin atau selaput dalam. Selanjutnya, serbuk sari berkecambah membentuk buluh serbuk sari yang dimulai dengan pecahnya eksin. Kemudian, intin memanjang membuat buluh serbuk sari. Buluh serbuk sari tumbuh menuju mikrofil atau ruang bakal biji. Bersamaan dengan ini, inti sel serbuk sari membelah menjadi 2. Yang besar di depan adalah inti vegetatif sebagai penunjuk jalan dan yang kecil di belakang adalah inti generatif. Inti generatif membelah lagi menjadi 2 inti generatif atau spermatozoid, yaitu inti generatif 1 dan inti generatif 2. Kemudian yang kedua, pembentukan sel telur. Bersamaan dengan perkembangan serbuk sari dalam buluh serbuk sari di dalam ruang bakal biji sel nucellus membelah menjadi 4 sel baru. 3 diantaranya mereduksi dan yang 1 tumbuh menjadi calon inti kandung lembaga primer. Kemudian inti calon kandung lembaga primer membelah menjadi 2, yang selanjutnya masing-masing menuju ke kutub yang berlawanan. Yang 1 bergerak ke kalaza, sedangkan yang lain mendekati mikrofil. Kemudian masing-masing membelah lagi 2 kali, sehingga terbentuklah 8 inti. Yang dekat kalaza, 3 inti menempatkan diri berdekatan disebut antipoda, yang 1 lagi bergerak ke tengah. Yang dekat mikrofil, 3 inti menempatkan diri berdekatan. Yang tengah adalah ovum, sedangkan mengapitnya adalah sinergit. Yang 1 lagi juga menuju ke tengah. 2 inti yang bergerak ke tengah bersatu membentuk inti kandung lembaga sekunder yang diploid. Kemudian spermatozoid yang 1 membuahi ovum membentuk zigot. Spermatozoid yang 1 lagi membuahi inti kandung lembaga sekunder menghasilkan calon endosperm yang triploid. Peranan monokot dan eudikot dalam kehidupan. Pelestarian dan budidaya Angiospermae sangat penting agar terjadi keseimbangan antara kebutuhan dan produktivitasnya. Tumbuhan Angiospermae memiliki arti lebih penting dalam kehidupan manusia daripada kelompok tumbuhan lain. Tumbuhan Angiospermae merupakan sumber makanan seperti buah-buahan, biji-bijian, dan sayur mayur. Beberapa manfaat Angiospermae dalam kehidupan manusia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sebagai tanaman penghasil bahan pangan, contohnya padi, jagung, kedelai, kelapa, kubis,
dan mangga. Kemudian yang kedua sebagai tanaman penghasil bahan sandang, seperti kapas dan rami. Kemudian ada tanaman penghasil bahan obat-obatan, rempah, dan bahan minuman, seperti kina, lada, cengkeh, jahe, teh, kopi, dan coklat. Kemudian tanaman penghasil bahan bangunan, seperti jati, meranti, dan mahoni. Lalu ada tanaman hias, seperti alamanda, bougainville, mawar, melati, palem merah, dan pisang hias. Kemudian ada bahan bumbu dapur, misalnya kemiri, lada, cengkeh, pala, ketumbar, dan temu-temuan. Kemudian sumber protein yang berasal dari tumbuhan seperti kacang kedelai, kacang tanah, dan kacang merah. Lalu yang terakhir penghasil biodiesel, misalnya jarak dan kelapa sawit. Beberapa jenis tumbuhan angiospermae bersifat merugikan bagi manusia karena merupakan tanaman gulma, seperti enceng gondok, alang-alang, dan rumput teki. Beberapa jenis tumbuhan angiospermae menghasilkan bahan beracun seperti narkotika, misalnya tanaman ganja, opinium yang berasal dari getah tanaman Papaver somniferum, dan kokain yang berasal dari tanaman koka. Tumbuhan angiospermae ada juga yang menghasilkan serbuk sari yang dapat menimbulkan berbagai jenis penyakit serta alergi. Kesimpulannya, tumbuhan angiospermae merupakan tumbuhan berbiji tertutup dan merupakan tumbuhan dengan golongan tumbuhan angiospermae. Disebut juga tumbuhan berbunga dan masuk ke dalam divisi Manoliophyta. Angiospermae dianggap sebagai golongan tumbuhan dengan tingkat perkembangan yang tinggi. Tumbuhan angiospermae memiliki ciri morfologi, yaitu tubuh tumbuhan terdiri dari akar dan tajuk yang saling bergantung satu sama lain. Klasifikasi angiospermae menurut sistem APG2 dibedakan menjadi dua kelas, yaitu monokot dan eudikot. Tumbuhan angiospermae bereproduksi dengan dua cara, yaitu secara seksual atau generatif dan aseksual atau vegetatif. Serta monokot dan eudikot memiliki peran dalam kehidupan, baik peran positif maupun negatif. Demikianlah yang dapat kami presentasikan. Kami mohon maaf apabila terdapat kekeliruan saat presentasi, dan terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.